Perkenalkan, nama saya Rahmadita Kurnia Putri dengan NRP 50012511122. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester pengantar fisika komputasi. Soal pertama yaitu tentang least squares dan pemilihan modelnya. Tujuan soal ini adalah mempelajari metode least squares untuk mencari model matematika yang paling sesuai dengan data. Pada soal ini dibandingkan dua model, yaitu model linear dan model kuadratik. Misalkan dua digit terakhir NRP yaitu 22 buat data X sama dengan 1 sampai 15, Y sama dengan 0,5X kuadrat plus 2X plus K, kemudian tambahkan gangguan YI sama dengan YI plus K per 20 sin I, dengan I sama dengan 1 sampai 15. Tugas pertama yaitu membuat tabel data X dan Y. Pertama kita harus mencari X dan Y-nya terlebih dahulu. X-nya sudah diketahui 1 sampai 15, kemudian Y-nya yaitu ada persamaan 0,5X kuadrat plus 2X plus 22. Jadi X-nya disubstitusikan terhadap persamaan Y. Didapatkan Y1 sama dengan 25,4256, Y2 sama dengan 29,0002, Y3 32,6552. Ini seterusnya sampai X sama dengan 15, Y yang didapatkan yaitu 165,21,2153. Tabel data X dan Y nya seperti ini. Kemudian membuat grafiknya. Grafiknya membuat dengan MATLAB seperti ini. Data yang didapat menghasilkan grafik kurva ke atas. Kemudian nomor 3 yaitu fitting model linear dengan rumus Y sama dengan AX plus B. Tujuan least squares-nya S sama dengan sigma YI min Y topi I dikali YI kuadrat. Kemudian yang nomor 4, hitung parameter masing-masing model menggunakan metode least squares. Yang pertama model linear menggunakan rumus Y sama dengan AX plus B. Jadi S sama dengan sigma I sama dengan 1 YI min AX min B kuadrat. Agar errornya minimum menggunakan dou B per dou A sama dengan 0 dan ds per dou B sama dengan 0. Menghitung sigma X, total sigma X nya yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 sampai ditambah 15 sama dengan 120. Sigma X kuadrat sama dengan 1240. Sigma Y sama dengan 1191,1292. Sigma X Y nya sama dengan 11.866,9535. Mensubstitusikan ke persamaan A yaitu sama dengan 15 dikali 11.866 dikali 9535 dikurangi 120 dikali 1191,1292 per 15 dikali 1240 dikurangi 120 kuadrat sama dengan 10,004. Dan yang B menghasilkan min 0,5413. Jadi Y nya yaitu 10,0021X min 0,5413. Model kuadratik rumusnya yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Persamaan normalnya sigma Y sama dengan A sigma X kuadrat plus B sigma X plus Cn. Substitusikan ke rumus. Jadi sigma X Y nya didapatkan persamaan seperti berikut. Penyelesaian sistem menghasilkan A sama dengan 0,5210, B sama dengan 1,6637 dan C 23,0784. Persamaan kuadratiknya yaitu Y sama dengan 0,5210
10 X kuadrat plus 1,6657 X plus 23,0784. Selanjutnya yang nomor 5, menghitung RME masing-masing model. RMSE model linear Y topi sama dengan 8,3497 X plus 12,6110. Rumus RMSE nya yaitu sigma NI sama dengan 1 YI min YI topi kuadrat per N, dengan EI sama dengan YI dikurangi Y topi I. RMSE yang didapatkan yaitu 8,669. Data ke-1, X sama dengan 1, Y1 sama dengan 25,4256, prediksi Y topi sama dengan 8,497 dikali 1 ditambah 12,6110 sama dengan 29,007. Error yang didapatkan yaitu dari Y min Y topi I menghasilkan 4,4649 dan error kuadratnya yaitu 19,9353. Berikut sampai data ke 3, data ke 15, dan diperoleh sigma EI sama dengan 1127,38. RMSE model kuadratiknya didapatkan dihitung 1 sampai 15 X nya, yaitu menghasilkan Y topi 1 sama dengan 25,2651, Y topi 2 sama dengan 28,4938, dan Y3 327645. Error yang didapatkan yaitu 0,1605, error 2 0,5064, dan error ketiga min 0,1093. Sampai data ke-15 dengan EI kuadratnya sama dengan 7,394. Substitusi ke rumus RMSE yaitu akar 7394 per 15, karena datanya ada 15 sama dengan 0,702. Kesimpulannya, RMSE linear lebih besar dari RMSE kuadratik. Model kuadratik memberikan kesalahan lebih kecil dan model terbaik untuk data tersebut. Untuk kode MATLAB-nya kemudian untuk grafik perbandingannya seperti ini. Grafik linear yaitu grafik lurus, dan grafik kuadratik sedikit melengkung. Kemudian yang nomor 7, analisis. Mengapa kedua model memberikan hasil yang berbeda? Karena model linear berbentuk garis lurus, sedangkan data dibangun dari fungsi kuadratik yang berbentuk parabola. Oleh karena itu, fitting yang dilakukan berbeda. Yang B, model mana yang paling sesuai untuk data tersebut? Itu model yang sesuai adalah model kuadratik. Dan yang nomor 3, jelaskan berdasarkan bentuk data dan nilai RMSE. Data observasi membentuk pola parabola sehingga model kuadratik mengikuti bentuk data dengan lebih baik. Nilai RMSE model kuadratik lebih kecil dibandingkan model linear sehingga model kuadratik lebih akurat terhadap data. Yang nomor 2,
pengaruh toleransi terhadap konvergensi. Tujuan soal ini adalah mengetahui pengaruh perubahan toleransi terhadap jumlah iterasi pada metode biseksi dan regulasi falsi. Pertama, dibuat grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min k plus 5 x plus 10. K22 jadi fx sama dengan x pangkat 3 min 27x plus 10. Kemudian ditentukan interval yang mengandung akar. Interval pertama yaitu menggunakan x min 6 sama dengan min 44 dan f min 55 sama dengan 20. Karena f min 6 kurang dari 0 dan f min 5 lebih dari 0, berarti terdapat akar pada min 6, min 5. Interval kedua yaitu 0 sama dengan 0 pangkat 3 min 27 disubstitusikan terhadap persamaan, menghasilkan 10 dan min 16. Karena tanda berubah jadi 0, titiknya 0, min 1. Interval ketiga didapatkan x sama dengan 5 adalah akar yang lepas. Mencari akar menggunakan metode biseksi dan regula falsi. Persamaan metode biseksi yaitu XR sama dengan XL plus U. XL plus U ini adalah batas bawah dan batas atas per 2. Jika fxl kali fxr kurang dari 0, maka SU sama dengan XR. Jika fxl dikali fxr lebih dari 0, maka XL sama dengan XR. Menggunakan iterasi pertama dengan persamaan x pangkat 3 min 27x plus 10, interval XL sama dengan min 6 dan XU sama dengan min 5. Karena f min 6 sama dengan min 44 kurang dari 0, f min 5 sama dengan 20 lebih dari 0. Iterasi 1 yaitu XR didapatkan dari rumus ini ya, min 6 plus min 5 per 2 menghasilkan min 5,5, itu titik tengah. Kemudian min 5,5 disubstitusikan terhadap persamaan, yaitu menghasilkan persamaan min 7,875. Karena fxl fxr sama dengan min 44 dikali min 7,875 lebih dari 0, maka xl min sama dengan xr sama dengan min 5,5. Iterasi kedua yaitu XL sama dengan min menggunakan batas atas batas bawah dan batas atas min 5,5 dan min 5, karena didapatkan dari ini, menghasilkan XR min 5,25 dan disubstitusikan menghasilkan 7,047. Karena min 7875 dikali 7,047 kurang dari 0, maka XU sama dengan min 5,25. Dan ini dihasilkan menunjukkan bahwa semakin kecil toleransi yang digunakan, maka akar yang diperoleh semakin teliti, namun jumlah iterasi juga semakin banyak. Dengan nilai toleransi. Selanjutnya yaitu metode regula falsi. Iterasi 1 menggunakan XL XU min 6, min 5 menghasil rumus regula falsi yaitu ini, XR sama dengan XU min FXU dikali XL min XU per FXL min FXU. Disubstitusikan ke persamaan yaitu menghasilkan XR min 5,3125. Kemudian disubstitusikan ke persamaan Y sama dengan 3,482. Selanjutnya iterasi kedua sama dengan yang sebelumnya yaitu min 6 dan XU nya dari ini, menghasilkan XR min 5,3636. Kemudian disubstitusikan ke persamaan menghasilkan 0,534. Karena min 4
0 dikali 0,534 kurang dari 0, maka XU sama dengan min 5,3636. Untuk iterasi ketiga dan selanjutnya menggunakan rumus yang sama, dan XU merupakan lanjutan dari hasil data sebelumnya. Perhitungan dengan 3 nilai toleransi 10 pangkat min 2 berarti iterasi berhenti jika error kurang dari 0,01. Toleransi 10 pangkat min 4 berarti iterasi berhenti jika error kurang dari 0,0001. Semakin kecil toleransi, semakin tinggi ketelitian yang diinginkan, sehingga jumlah iterasi yang dibutuhkan juga semakin banyak. Yang ke nomor 5, kadar perbandingannya seperti ini. Metode biseksi, interval awal, akar hampiran, jumlah iterasi, dan error akhirnya. Analisisnya bagaimana pengaruh toleransi terhadap jumlah iterasi, yaitu semakin kecil nilai toleransi maka syarat konvergensi semakin ketat sehingga jumlah iterasi bertambah. Hal ini terjadi karena metode harus memperoleh akar dengan ketelitian yang lebih tinggi sebelum proses dihentikan. Yang B, metode mana yang lebih sensitif terhadap toleransi, yaitu regulavasi lebih sensitif karena posisi titik baru ditentukan oleh garis lurus yang menghubungkan dua titik fungsi. Pada beberapa kasus metode ini dapat menjadi lebih cepat. Jelaskan alasan hasil yang diperoleh. Hasil menunjukkan bahwa nilai toleransi mempengaruhi ketelitian akar dan jumlah iterasi. Grafik fungsinya seperti ini. Ini merupakan kode dari MATLAB-nya. Selanjutnya nomor 3, yaitu pengaruh tebakan awal pada Newton-Raphson dan secant. Dengan diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x plus 11x min 6. Tujuan soal ini adalah mengetahui bagaimana pengaruh tebakan awal terhadap metode Newton-Raphson dan secant. Langkah penyelesaiannya, pertama ditentukan turunan fungsinya. Fungsi turunan fungsi pertamanya yaitu 3x kuadrat min 12x plus 11. Kemudian dilakukan perhitungan Newton-Raphson menggunakan 3 tebakan awal. Kasus pertama, x0 sama dengan 0,5. Untuk rumus Newton-Raphson yaitu xi plus 1 sama dengan xi min fx 1 per f aksen xi. Errornya yaitu ea sama dengan xi plus 1 min xi. Iterasi yang pertama yaitu 0,5 disubstitusikan ke persamaan y tadi menghasilkan min 1,875, dan untuk turunannya menggunakan persamaan ini 3x kuadrat min 12x plus 11 menghasilkan 5,75. Substitusi ke x1 sama dengan 0,5 dikurangi min 1,875 per 5,75 menghasilkan 0,826087. Error yang didapatkan yaitu 0,32687. Dilakukan iterasi 3 kali untuk setiap kasus. Hasil kasus pertama menghasilkan x sama dengan 1. Untuk kasus yang kedua yaitu x0 sama dengan 1,5. Menggunakan rumus yang sama dan disubstitusikan dengan persamaan fx tadi menghasilkan x1 pada kasus kedua yaitu 1,5 sama dengan 3 dengan error 1,5. Iterasi 2 yang didapatkan x2 sama dengan 3 dan errornya 0. Iterasi karena sudah 0 berarti iterasi sudah berhenti. Kasus yang ketiga x sama dengan x0 sama dengan 3,5 menghasilkan x pertamanya yaitu 3,173913 dengan error 0,326087.
Untuk iterasi kedua didapatkan X2 sama dengan 3,0348. Dan iterasi yang ketiga didapatkan 3,0017 dan menghasilkan X sama dengan 3. Selanjutnya mencari akar menggunakan metode secant. Menggunakan persamaan fx sama kayak tadi, x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 11x min 6. Rumusnya yang digunakan yaitu f menggunakan xi plus 1 sama dengan xi min fxi dikali xi min xi kurangi 1 per f1 dikurangi fxi min 1. Kasus yang pertama dilakukan 3 iterasi. Pasangan awal x1 sama dengan 1,5. x2 yang didapatkan yaitu 1,33. Untuk iterasi kedua, x3 yang didapatkan adalah min 11. Untuk kasus kedua sama, menggunakan cara yang sama dengan 2 titik yang sesuai. Hasil setiap metode dibandingkan berdasarkan akar, jumlah iterasi, dan error. Hasil perhitungan setiap tebakan awal menghasilkan proses iterasi yang berbeda. Beberapa tebakan langsung menuju akar tertentu, sedangkan tebakan lain memerlukan iterasi yang lebih banyak. Kemudian metode Newton-Raphson, rumusnya x i plus 1 sama dengan xi min fxi per f aksen xi. Dihasilkan grafik fungsi seperti ini. Dan tabel fungsinya seperti ini. Selanjutnya nomor 4 yaitu perbandingan 4 metode pencarian akar. Tujuan soal ini adalah membandingkan performa 4 metode pencarian akar yaitu biseksi, regulavasi, Newton-Raphson, dan secant. Langkah penyelesaiannya pertama dibuat grafik fungsi. Grafik fungsinya seperti ini. Mohon maaf yang nomor 3 analisis belum saya bahas, jadi pembahasannya untuk yang nomor 3 mohon maaf Pak, analisis yang nomor 3 saya ternyata ada di slide soal nomor 4 ini. Nah, apakah seluruh tebakan awal menghasilkan akar yang sama? Tidak, metode Newton-Raphson dan secant dapat menghasilkan akar yang berbeda karena fungsi memiliki lebih dari satu akar, yaitu x sama dengan 1, x sama dengan 2, dan x sama dengan 3. Selanjutnya, karena yang B, mengapa tebakan awal mempengaruhi? Karena kedua metode merupakan metode iteratif, yaitu menggunakan awalan. Nilai tebakan awal menentukan arah langkah iterasi. Dan yang C, yaitu pada kondisi apa Newton-Raphson dapat gagal? Apabila turunan fungsi di titik iterasi bernilai 0 atau sangat kecil. Selanjutnya untuk nomor 4 perbandingan 4 metode pencarian akar. Pertama, menggambar grafiknya seperti ini. Tentukan akar menggunakan biseksi, regulavasi, Newton-Raphson, dan secant menggunakan toleransi 10 pangkat min 6. Jadi setiap metode menekan x iterasi 1, xl sama dengan 0, x1 nya sama dengan 1, menghasilkan xr sama dengan 0,5, dan persamaannya menghasilkan 4,125. Karena 20 dikali 4,125 lebih dari 0, maka xl sama dengan 0,5. Iterasi yang kedua menggunakan rumus yang sama, yaitu seperti ini, xr sama dengan xl plus u per 2. Rumus setiap metode cukup menggunakan 3 iterasi saja, karena selanjutnya akan dihitung menggunakan MATLAB. Untuk metode regulavasi menggunakan rumus xr sama dengan xu dikurangi fxu xl min xu per fxl min fxu. Iterasinya menggunakan xl sama dengan 0, iterasi pertama. Menggunakan xl sama dengan 0,
U nya sama dengan 1, menghasilkan persamaan min 0,377. Kemudian tabel yang didapat seperti ini metode. Kemudian analisisnya, metode mana yang paling cepat, yaitu Newton-Raphson, karena menggunakan informasi turunan fungsi sehingga arah pencarian akar menjadi lebih tepat. Metode mana yang paling stabil, metode biseksi, karena selalu mengusahakan akar berada di dalam interval XL min XU. Metode mana yang paling mudah diterapkan, yaitu biseksi. Alasannya hanya membutuhkan interval awal, tidak memerlukan turunan fungsi, dan algoritmanya sederhana. Dan yang keempat, dalam kondisi apa setiap metode lebih disarankan digunakan, yaitu metode biseksi digunakan apabila diketahui interval yang mengandung akar. Metode regulasi digunakan apabila diketahui interval akar dan ingin lebih cepat dibandingkan biseksi. Metode Newton-Raphson digunakan apabila turunan fungsi diketahui dan tersedia tebakan awal yang dekat dengan akar. Yang keempat yaitu metode secant yang digunakan apabila turunan fungsi sulit diperoleh dan tersedia dua tebakan awal yang cukup baik. Kode metodenya seperti ini. Hasil perbandingan metodenya seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih.